Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi ghahli sadri wa yassirli amri walul uqdatam min lisani yafqali. Assalamualaikum muslimin, musliman, mukmin, mukminan di mana Anda berada. Semoga sehat, panjang umur, banyak rezeki, jauh bala. Semoga dikabulkan hajat dan cita-cita untuk saudara-saudara kita yang ditimpa musibah, bala, bencana. Semoga Allah beri kesabaran, diberi taufik dan hidayah, diberi kesehatan dan dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepadamu-lah ya Allah kami minta pertolongan. Maka dari itu kita minta pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat dan sabar yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Maka dari itu kita memohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya dengan istighfar sebanyak-banyaknya dan berselawat dengan Rasulullah SAW sebanyak-banyaknya agar kita terhindar dari bala, musibah, bencana di muka bumi ini. Karena inilah akhir zaman. Akhir zaman artinya tidak ada lagi zaman. Zaman ini ialah zaman yang terakhir, yang tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul, tidak ada lagi kitab-kitab yang diturunkan. Sudah habis. Ikutilah para ulama, para ustadz. Pergilah ke masjid, ke surau-surau, ke mushola untuk menimba ilmu syariat, ilmu hukum halal dan haram. Ikutilah ulama-ulama kita, karena ini akhir zaman. Sudah tidak ada lagi nabi dan rasul untuk mengingatkan kita, kecuali ialah itu ulama-ulama kita. Maka dari itu ajaklah istri dan anak-anak kita ke majelis-majelis taklim, tempat-tempat pengajian untuk menimba ilmu agama Islam, agar anak-anak kita, istri-istri kita mengenal ilmu Islam, ilmu agama, ilmu yang baik. Maka dari itu kita banyak-banyaklah mendekatkan dengan ulama. Karena akhir zaman ini banyak sekali aneh yang kejadian. Banyak kejadian-kejadian yang aneh. Banyak kejadian-kejadian yang mendadak, seperti gempa bumi, seperti halilintar, banjir bandang, angin puting beliung. Itu diakibatkan, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, itu diakibatkan ulahnya manusia, perbuatan manusia yang melampaui batas, yang banyak dosa, yang tidak bertobat, yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu baik yang soleh maupun yang soleha akan terkena imbasnya. Maka dari itu apabila di suatu negara, di suatu negeri, di suatu daerah ada perzinahan di antara laki-laki dan laki-laki, ada perzinahan antara perempuan dan perempuan, ada perzinahan antara laki dan perempuan di suatu negara, di suatu kota, di suatu provinsi, dan minum-minuman keras dan orang-orang yang zalim, lihatlah pasti akan terjadi bencana di kota tersebut akibat ulah perbuatan dosa manusia itu sendiri. Maka dari itu untuk yang orang yang beriman, kalau tertimpa musibah dan bala itu adalah ujian. Tapi untuk orang yang berdosa, yang maksiat, itulah adalah azab. Mina azab bila sadid, sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Apabila kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menambahnya. Tapi apabila kita tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, mina azab bila sadid, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat kasih dan sayang kepada semua makhluknya di muka bumi ini. Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala menzalimi satu hamba pun, sedikit pun tidak pernah. Tapi yang menzalimi ialah manusia itu sendiri, yang tidak mau mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Apabila
Bumi sudah digoncangkan segoncang-goncangnya. Tidak ada lagi satu pertolongan, tidak ada lagi satu syafaat, tidak ada lagi yang bisa menolong kita kecuali amal ibadah kita. Maka dari itu, beramallah yang banyak. Sesungguhnya kita hidup di dunia ini hanyalah musafir, hanya numpang lewat, hanya numpang sesaat. Apabila kita mengetahui pada hakikatnya hidup ini hanyalah permainan dan sandiwara, maka dari itu kita harus renungkan, harus tafakur bahwa hidup ini hanyalah semata-mata untuk ibadah. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku dan ma'rifatullah, untuk mengenalku. Maka dari itu kita di dunia ini bukan untuk poya-poya, untuk senang-senang, untuk sandau gurau, tapi hidup di dunia ini hanyalah untuk ibadah dan ma'rifatullah, untuk mengenal Allah. Maka dari itu beruntunglah, berbahagialah orang-orang yang mengenal Allah, orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan para nabi dan para rasul. Dan berbahagialah orang-orang yang mengikuti perintah Allah dan sunnah-sunnah Nabi. Karena itu kita termasuk orang-orang yang dilindungi Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dapat hidayah. Maka dari itu tanamkanlah akidah kita, iman kita kepada anak istri kita untuk bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dari segala perbuatannya. Semua perbuatan ini adalah af'al Allah. Kejadian langit dan bumi, siang dan malam itulah af'al Allah. Hidup dan mati itulah af'al Allah. Sehat dan sedang itulah af'al Allah. Kaya dan miskin itulah af'al Allah. Semuanya atas perbuatan Allah. Maka dari itu kita untuk bermakrifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan salah penafsiran. Memang semuanya itu adalah af'al Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang zalim, orang yang jahat itu adalah laknat Allah. Karena dia dilaknat Allah Subhanahu wa taala, dimurkai Allah atas perbuatan dia sendiri. Kalau ada orang yang berbuat jahat, bermaksiat, itu adalah af'al dia sendiri, kerjaan dia sendiri, karena kebodohan, kelemahan dia tidak mau belajar agama Islam, tidak mau mengenal tentang ilmu-ilmu Islam. Maka dari itu Islam artinya selamat dan menyelamatkan. Maka dari itu ajalah istri dan anak-anak kita dakwah, baik di media sosial, di snack video, di YouTube. Silakan kita berdakwah. Ajak teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita untuk berdakwah, untuk berbuat kebaikan, untuk mengajak salat, zikir dan puasa. Berdakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdakwalah kalian dengan santun dan sopan. Ajaklah saudara-saudara kita untuk salat, untuk zikir. Marilah kita berdakwah di media sosial. Tidak perlu kita harus ada ilmu yang banyak. Cukup kita mengetahui ilmu agama Islam yang kita ketahui, silakan didakwakan, diberitahu yang tidak tahu. Tidak kita menunggu jadi ustadz, tidak kita menunggu jadi ulama dulu. Tapi apabila ilmu agama kita sudah tahu tentang Islam, tentang sholat, tentang puasa, lakukan dakwah, lakukan atas perintah-perintah Allah. Apa yang diperintahkan Allah, laksanakan. Apa yang dilarang-larang Allah, jauhkan. Kerjakanlah sholat 5 waktu dan sunnah-sunnahnya, seperti sholat sunnah qobliyatan, ba'diyatan, sholat sunat hajat, tobat, sholat duha, sholat istihara, sholat awabim, sholat hajat. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat-sholat sunat itu, dan banyak-banyaklah beristighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, dan berselawat kepada Nabi besar Muhammad SAW sebanyak-banyaknya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sependek-pendeknya selawat, ya Allah, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Maka Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berselawat padaku 1 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi 10 kebaikan dan mengangkat derajat dan membersihkan hati dan jiwa kita dari pikiran kotor dan hati yang jahat. Maka dari itu berselawatlah dengan Rasulullah
akan mendapat syafaat di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan anak dan istri kita selamat dan hatinya menjadi lembut dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selawat tadi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada kata salah dan ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.